dan ada perbuatan yang melahirkan dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Siapa yang berbuat kebaikan, niscaya dia akan melihat hasil dari kebaikan yang dia perbuat, sekalipun perbuatan itu perbuatan yang dilihat kecil. Demikian pula siapa yang berbuat keburukan, maka pasti dia akan melihat hasil dari perbuatan tersebut sekalipun terlihat kecil di matanya. Ma'asyiral muslimin, a'azzallahu wa iyyakum, tentunya orang-orang beriman, orang-orang yang cerdas, dia tidak akan menjerumuskan di dalam perbuatan-perbuatan yang berkonsekuensi, berbahaya dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Tentunya dia akan berhati-hati dalam berbuat, akan berhati-hati dalam bertindak. Sekali lagi, orang mukmin yang cerdas tentunya tidak akan memilih atau melakukan perbuatan-perbuatan yang nantinya berkonsekuensi dosa, yang itu justru akan merugikan dirinya baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Dan dari dosa dan pahala itu ada yang perlu kita sadari, ma'asyiral muslimin. Ada yang perlu kita fahami terkait dengan pahala dan dosa. Ada pahala jariah, pahala yang terus dialirkan ke rekening kebaikan kita, walaupun kita sudah mati, walaupun kita sudah wafat. Itu disebut pahala jariah. Apa amalan yang bisa mendatangkan pahala, yang bisa mengalirkan pahala secara terus menerus ke dalam rekening kebaikan kita? Di antaranya apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika anak Adam meninggal, maka terputus seluruh perbuatannya kecuali dari tiga. Amalannya terputus. Karena kesempatan untuk beramal itu ada pada saat ini. Di saat kita masih bernafas. Itu satu-satunya kesempatan bagi kita untuk beramal. Namun ada amalan-amalan yang melahirkan pahala sekalipun kita sudah tidak bernafas di alam dunia ini. Kata Nabi SAW, illa min thalath. Yang pertama, sedaqatin jariyah, sedekah jariah. Sedekah yang manfaatnya terus bisa dimanfaatkan oleh orang-orang atau oleh saudara-saudara kita. Sedekah yang manfaatnya itu awet. Contohnya, orang bangun masjid, itu termasuk sedekah jariah. Orang membelikan karpet untuk masjid termasuk sedekah jariah. Memfasilitasi fasilitas yang ada di rumah Allah itu termasuk sedekah jariah. Memberikan mushaf termasuk sedekah jariah. Banyak proyek-proyek yang itu termasuk sedekah jariah, ma'asyiral muslimin. Sedekatun jariah. Dan ini bisa kita ambil kesempatan ini. Selama apa yang kita sedekahkan dimanfaatkan oleh saudara-saudara kita, maka kita akan mendapatkan pahalanya terus menerus sekalipun kita sudah wafat. Shadaqatun jariyah. Yang kedua, kata Nabi SAW, ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang dimanfaatkan. Ilmu yang pernah kita sampaikan kepada orang lain yang itu bermanfaat. Ilmu yang mengenalkan manusia ke jalan Allah. Ilmu yang membuat manusia dekat dengan Allah. Itu ilmu yang bermanfaat. Dan kesempatan ini pun terbuka untuk siapapun, semua golongan. Baik dia ustadz atau bukan ustadz. Mengajarkan ilmu itu tidak harus naik di atas mimbar. Tidak harus duduk di depan para jamaah.
Bisa kita menyampaikan ilmu melalui medsos kita, ma'asyiral muslimin. Kita sebarkan hadis-hadis yang sahih. Kita sebarkan petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sampaikan keutamaan-keutamaan amal-amal tertentu dengan hadis-hadis yang sahih. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat, yang bisa bermanfaat bagi kita tatkala kita sudah dipanggil oleh Allah berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Ini juga kesempatan yang luar biasa bagi kita pada saat itu. Manfaatkan, Pak. Apa yang kita miliki, teknologi yang kita kuasai, gunakan untuk menyebarkan ilmu seluas-luasnya, sebanyak-banyaknya, sebagai bekal tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yuntafa'u bihi. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, waladun salih yad'u lahu. Anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Anak saleh yang berperilaku saleh di dunia, orang tuanya terus akan mendapatkan pahala-pahala dari apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Oleh karena itu seorang mukmin, ma'asyiral muslimin, ketika mereka diberi amanah berupa anak, yang menjadi perhatian utamanya adalah bagaimana saya bisa mencetak kesalehan pada diri anak saya. Itulah yang nantinya akan memberikan manfaat kepada kita, wahai para orang tua. Demi Allah, bukan gelar doktornya yang memberikan manfaat nanti bagi orang tua. Bukan profesornya, bukan jabatan yang diemban oleh anak-anak kita. Tidak sama sekali. Itu hanya membanggakan di dunia saja. Sementara, tapi ketika orang tua sudah wafat, demi Allah yang membuat mereka berharap, atau yang menjadi harapan mereka adalah di mana doa anak-anak saya. Dan Nabi mengatakan yang bermanfaat adalah doa anak-anak yang saleh. Ma'asyiral muslimin, ini amalan yang bisa melahirkan, yang mengalirkan pahala ke dalam rekening kebaikan kita, terus memperberat timbangan kebaikan kita walaupun kita sudah wafat. Ini yang disebut amalan jariah, kebaikan jariah. Oleh karena itu, di saat kita masih diberi kesehatan oleh Allah, manfaatkan, ma'asyiral muslimin, manfaatkan jasmani kita. Kita diberi kekuatan finansial atau ada harta, manfaatkan, cari proyek-proyek yang di situ kita bisa mendapatkan pahala dari sedekah jariah. Ini satu keutamaan dari kita beramal, dan sedekah jariah tersebut, ma'asyiral muslimin, atau amal jariah, tentunya bisa melahirkan kebaikan-kebaikan tatkala kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Apa yang kita sudah lakukan, kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, pastikan kebaikan-kebaikan tersebut kita kerjakan karena Allah, kita lakukan karena Allah. Niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berbuat kebajikan lalu kita pamer. Kita berbuat kebaikan lalu kita katakan ini hasil dari bangunan saya, ini merupakan uang saya, ini merupakan sedekah saya. Ya Allah, eman, pahala yang berlimpah akan menjadi berbuah dosa disebabkan sikap pamer dan riya kita. Ini yang pertama tentang amal jariah, amal-amal yang bisa melahirkan kebaikan. Yang kedua kata Nabi SAW, yang kedua dari amal itu adalah dosa jariah. Ini yang berbahaya. Dosa-dosa jariah. Apa dosa-dosa jariah itu? Apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalatin kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah." Siapa yang ngajak orang kepada kemaksiatan, siapa yang mengajak orang kepada keburukan, berbuat dosa, ngajak sahibnya, ngajak temannya, iki ada gambar yang tidak baik. Ada gambar yang tidak baik disebarluaskan. Ada situs-situs yang berbahaya disebarluaskan. Allahu Akbar. Dia tidak hanya menanggung dirinya, tapi dia juga akan menanggung dosa-dosa orang yang diajak. Mengajak orang kepada kesesatan,
mengajak orang kepada perbuatan mungkar, maka berhati-hatilah wahai saudara-saudaraku yang beriman. Berhati-hatilah dalam memposting sesuatu di medsos kita. Jangan sampai postingan kita adalah ajakan orang untuk berbuat maksiat kepada Allah. Memposting lagu-lagu yang membuka aurat. Betapa banyak saudara-saudara kita, Pak, memposting film-film yang di situ jelas-jelas kemungkaran. Saya sering katakan kepada, termasuk diri saya pribadi, Pak, kalau kita belum bisa meninggalkan perbuatan maksiat, jangan pernah mengajak orang berbuat maksiat. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngajak, dosanya itu tidak hanya kita tanggung, tapi kita juga menanggung dosa orang-orang yang kita ajak. Jangan ngajak orang main riba. Jangan ngajak orang berbuat kemungkaran. Itu akan berakibat dosa yang terus mengalir ke dalam rekening kita walaupun kita sudah wafat. Itu yang disebut dengan dosa jariah. Maka seorang muslim sekali lagi adalah orang yang seharusnya berhati-hati di dalam menjalani kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.